rekan-rekan media yang kami hormati dan para jurnalis. Pada kesempatan siang hari ini kita sudah dibersamai 3 narasumber yang akan memberikan materi begitu, tapi tidak seperti biasanya. Kalau biasanya kan konvers nih, ini bukan konferensi pers, jadi ini adalah media discussion. Jadi kita akan ngobrol aja, nanti ngobrol kemudian diskusi, dan kalau semisal di tengah-tengah nanti teman-teman ingin menyampaikan atau barangkali ada pertanyaan yang keburu lupa harus segera disampaikan, silakan langsung angkat jari aja dan langsung menempati posisi mikrofon yang ada di depan sini begitu. Jadi kita ngobrol santai aja sehingga nanti pada akhirnya teman-teman semua bisa mengeksplorasi dan menajamkan angle masing-masing begitu. Sebenarnya tidak perlu saya perkenalkan karena 3 pembicara yang sudah hadir pada saat ini dan 1 pembicara menyusul yang akan datang ini pembicaranya top semua ini. Jadi di sebelah kiri saya ada pakar komunikasi Pak Emrus Sihombing. Terima kasih sudah menyempatkan waktu ke sini Pak Emrus. Kemudian di tengah ini adalah benteng sekaligus sebagai alat juang di TPN ini ya. Mas Ciko Hakim, terima kasih Mas Ciko sudah datang. Dan di paling ujung kiri kita sudah kedatangan sesepuh kita semua. Mohon izin ini Pak Menteri. Beliau adalah salah satu politisi senior dari PDI Perjuangan yang juga menjadi Dewan Pakar di Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Bapak Sony Keraf. Terima kasih sudah menyempatkan waktu Pak. Langsung saja kita akan mengeksplorasi terkait sejumlah isu yang dalam kurang lebih 24 jam sudah bergulir di media mainstream maupun sosial media, terutama sekali terkait dengan bagaimana moral dan etika rupanya menjadi salah satu rujukan dari pemilih. Kita kemarin sudah disuguhi bagaimana atraksi begitu ya, ada atraksi debat di sana dan ada beberapa hal yang kita sebagai orang Indonesia ini agak ngeganjel di hati. Nah, urusan yang mengganjal-ganjal ini biasanya diselesaikan sama Pak Emrus. Pak Emrus, saya ingin bertanya terkait dengan bagaimana kemarin posisi dari Pak Mahfud begitu ya, Pak Mahfud, kemudian Pak Gibran dan juga Pak Muhaimin Iskandar. Apakah Anda melihat gaya komunikasi dari ketiga pasangan calon wakil presiden ini ada sesuatu yang menonjol dan perlu disampaikan sehingga menjadi atensi begitu bagi masyarakat? Silakan Pak. Baik, terima kasih Bang Moderator. Baik, saya kira teman-teman media mungkin sebagian sudah mengenal saya ya. Saya Emrus Sihombing yang sering sebagai komunikolog Indonesia gitu ya. Nah, saya memberikan tanggapan tentang dialog tersebut. Ya, komunikolog Indonesia kan. Ada sosiolog, ada psikolog. Nah, jadi ada juga organisasi kami termasuk di dalamnya itu Effendi Ghazali. Ada di situ. Baik, saudara-saudara sekalian, ada di dalam komunikasi, di dalam suatu perdebatan. Bukan kebetulan sih, ditugaskan. Saya itu adalah dosen pengajar mata kuliah debat dan argumentasi. Saya tahu persis bagaimana proses argumentasi dan debat dalam konteks debat akademik maupun debat praktis maupun debat politik. Kemarin yang kita saksikan itu adalah debat politik. Bagaimana mempengaruhi halayak supaya halayak itu memilih voting behavior. Itu dasarnya. Nah, apapun perdebatan kita, apapun proses komunikasi yang kita lakukan, tidak bisa lepas dari etika. Tidak bisa lepas. Karena apa? Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, menggunakan lambang verbal dan non-verbal, misalnya non-verbal, gimmick misalnya. Ada sementara orang mengatakan, oh itu ice breaking hanya sekedar supaya tidak kaku dan lain-lain. Kalau kita saksikan kemarin, itu bukan gitu tujuannya. Kalau ada teman-teman seolah-olah membenarkan itu arahnya ke sana, saya berani berdebat dengan dia. Kenapa? Karena tidak ada canda di sana kan gitu. Bukan dalam konteks canda, emang stand up comedy. Dan itu adalah perdebatan formal. Gitu ya. Jadi bukan perdebatan yang katakanlah informal.
Jadi tidak boleh di sana suatu diksi-diksi atau kata yang tidak produktif. Nah, kita ambil suatu contoh misalnya. Nanti kalimatnya teman-teman media bisa mengutip secara letter-let ya. Ya, ketika Gibran mengatakan enak ya, coba dicek dulu bahwa Muhaimin Iskandar melihat catatan. Begitu ya, coba nanti dikutip kalimatnya tapi maknanya ke sana. Itu menurut saya sangat-sangat tidak etis. Kenapa? Ya sama saja maknanya mengatakan bahwa Muhaimin itu nyontek. Tidak pas itu. Padahal dalam suatu perdebatan boleh nggak membawa catatan? Boleh nggak membawa data? Dan aturan di KPU juga tidak melarang itu. Jadi makna komunikasi yang disampaikan dalam komunikasi ada disebut makna konotatif dan denotatif. Makna konotatif, hakikat mana yang mau disampaikan bahwa Muhaimin Iskandar nyontek, kan tidak bagus. Padahal dalam suatu perdebatan itu boleh membawa catatan. Bahkan Gibran pun saya perhatikan ketika berdebat mencatat kok ada pulpennya. Begitu. Artinya tidak pas pilihan diksi mengatakan itu. Dalam suatu perdebatan tidak boleh menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Harus kita egaliter, sama. Kalau misalnya lebih tua atau lebih muda, misalnya seperti itu, dalam konteks perdebatan itu harus egaliter, harus sama. Ini salah satu contoh yang menurut saya tidak etis dipertontonkan dalam suatu debat formal. Yang kedua, saya ada catatan saya juga, coba Anda cek nanti bahasa nonverbal. Saya tidak tahu, saya mau cari jawaban Pak Mahfud. Begitu. Padahal aturan KPU mengatakan tidak boleh meninggalkan podium. Begitu ya. Nah, kemudian adalah bahwa ketika itu mencari begitu kan sama saja dia merendahkan orang lain. Secara etika ketimuran, Pak Mahfud itu kan lebih tua. Maka saya terus terang mengatakan bahwa Gibran bukan representasi daripada generasi muda atau milenial atau generasi Z. Kenapa? Karena generasi milenial dan generasi Z syarat menghormati etika. Coba mahasiswa saya, kalau ketemu dengan saya misalnya, mereka sangat sopan sekali ketemu saya. Apakah yang diperagakan oleh Gibran itu suatu perilaku yang menghormati? Tidak. Tidak menghormati orang yang lebih tua. Adat ketimuran kita, norma ketimuran kita, saya kira tidak sesuai dengan itu. Kemudian ada lagi jawaban yang sangat-sangat saya sangat sayangkan. Yaitu Gibran mengatakan adalah, saya bacakan saja dalam suatu berita ya, saat moderator menegur Gibran agar menjelaskan istilah yang digunakan. Ia mengaku tidak menjelaskan karena Mahfud seorang profesor. Seorang profesor. Jadi dia, wah harusnya seorang profesor bisa menjawab dong, kan begitu. Ini terus terang saya mengatakan bahwa dari sudut profesi akademik, Gibran tidak menguasai. Kenapa? Seorang profesor itu adalah ahli di bidang satu fokus tertentu. Misalnya, katakanlah di bidang hukum, kan begitu ya. Ada profesor di bidang, katakanlah apa itu, kepailitan misalnya. Dia profesor di bidang kepailitan, bukan profesor di bidang hukum secara makro, tidak. Demikian juga bidang-bidang lain. Maka oleh karena itu kepangkatan akademik itu, semakin dia tinggi pengetahuannya, semakin fokus dan semakin dalam. Doktor juga begitu, kedoktorannya itu semakin dalam. Maka S1 lebih makro, semakin S2 semakin fokus kan, makin S3 semakin fokus. Jadi semakin tinggi tingkat pendidikan orang, dibutuhkan adalah kedalaman. Nah, kalau bicara tentang istilah dan lain-lain sebagainya, saya kasih contoh deh. Mahasiswa saya tanya, teman-teman tahu nggak kepanjangan ABRI? Mayoritas mengatakan tidak tahu. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Tetapi ketika saya tanya TNI, TNI apa kepanjangan? Dia tahu. Tentara Nasional Indonesia. Artinya tidak semua istilah, konsep dikuasai semua orang. Tidak. Oleh karena itu dalam suatu perdebatan, saya kira harusnya revisi dari KPU harusnya 5 tahun yang lalu ketika Jokowi mengatakan itu. Kan pakai istilah juga ke Prabowo kan. Memang etika diskusi harus ada kesepakatan
definisi konsep dan istilah. Sudah diperpanjang istilahnya juga harus didefinisikan. Jadi kita punya definisi yang sama sehingga kita berdiskusi tentang suatu substansi. Jadi bukan cerdas cermat. Gitu. Apa kepanjangan ini? Apa kepanjangan ini? Apa setelah dipanjangkan juga harus dibuat kepanjangannya, maksud saya harus didefinisikan juga. Misalnya, ini kan ada konsep yang dikelontarkan oleh Gibran dalam konteks lingkungan. Emang semua orang tahu tentang itu, karena itu bukan bidang saya. Tapi saya berani debat dengan Gibran. Kalau itu istilah komunikasi kan? Begitu. Jadi kita itu harus menghargai perdebatan dengan mempunyai dengan kesepakatan istilah dan kesepakatan konsep. Jadi tidak sekedar ada semacam jebakan-jebakan Mad Men, nggak bagus begitu. Jadi yang kita perdebatkan adalah substansi dan saya setuju kata Muhaimin. Ini persoalan kebijakan, pemimpin loh. Sedangkan debat untuk calon, katakanlah calon apa itu, kepala kelurahan tidak begitulah, pemimpin kepala daerah kan, apa kepala desa. Perdebatan nggak pernah saya melihat. Bahkan teman saya, Effendi Ghazali mengatakan ini baru kali ini perdebatan tingkat presiden atau wakil presiden yang seperti ini di seluruh dunia. Jadi apa yang dilakukan oleh Gibran adalah suatu contoh yang belum pernah dilakukan di seluruh perdebatan presiden dan wakil presiden di seluruh dunia. Dan konsep, istilah, dan bahasa tubuh yang digunakan, saya mengatakan bahwa tidak sesuai dengan etika komunikasi. Lalu saya harus jelaskan. Maka di dalam suatu ilmu, termasuk ilmu komunikasi, saya sedikit akademis ya, dalam ilmu komunikasi, semua ilmu pengetahuan, ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Jadi yang dipersoalkan adalah aksiologi, penerapan ilmu pengetahuan. Jadi penerapan ilmu pengetahuan, ekonomi, hukum, komunikasi, tidak boleh lepas daripada nilai-nilai yang berlaku yang di dalam suatu masyarakat atau etika. Aksiologi di bidang, maka ada etika kedokteran ya kan Bang ya, ada etika jurnalistik, ada etika komunikasi, ada etika kedokteran dan lain-lain sebagainya. Setiap penerapan sesuatu tidak boleh lepas dari etika. Bisa saja misalnya secara saintifik itu bisa kita buktikan variabel X mempengaruhi variabel Y, tetapi tidak bisa kita terapkan karena persoalan etika. Contoh, bisakah dilakukan cloning kepada manusia? Bisa secara saintifik. Tapi kita tidak terapkan ke manusia karena persoalan etika. Oleh karena itulah di dalam suatu perdebatan, diskusi, komunikasi tidak boleh lepas dari etika, sopan santun dan menghargai teman debat. Apalagi orang yang lebih tua dari kita. Tidak bisa. Oleh karena itu saya pikir pandangan saya ini didukung oleh sentimen positif yang saya terima dari salah satu wartawan senior di Indonesia. Dia di media besar. Langsung dikirim ke saya. Hasilnya sebagai berikut, bahwa sentimen positif, ini bisa nanti dilihat ya, sentimen positif itu yang tertinggi adalah Mahfud MD 80,6%, yang kedua dimiliki oleh Muhaimin Iskandar 52,6%, sementara sentimen positif terendah adalah Gibran 46,3%. Artinya apa? Pandangan saya ini terkonfirmasi bagaimana masyarakat untuk menilai perdebatan tersebut. Artinya sentimen positif itu lebih tinggi kepada Mahfud, mencapai 80% lebih. Bapak Ibu sekalian, saya mau sampaikan teman-teman media. Perbedaan manusia, mungkin Pak Sony Keraf lebih jago di bidang itu karena beliau doktor filsafat, tapi sedikit saya masuk dalam konteks komunikasi. Bahwa perbedaan manusia dengan makhluk ciptaan Tuhan lainnya adalah etika. Ketika kita tidak beretika, saya kira saya tidak berani menyebutnya. Lalu etika ukuran kita apa dalam berkomunikasi Indonesia? Sederhana, Pancasila. Lalu sila mana yang bisa kita gunakan? Sila kedua dari Pancasila, kemanusiaan yang adil dan beradab. Saya garis bawahi kata beradab. Ketika kita berkomunikasi kepada orang lain, kita harus beradab. Ukuran beradab adalah menghormati satu dengan yang lain.
Jangan merendahkan dengan bahasa non-verbal maupun verbal. Oleh karena itu, bahwa boleh jadi Gibran bertujuan untuk mendowngrade apa bahasa Indonesianya ya? Harus didefinisikan juga. Menjatuhkan lawan debaternya, gitu ya. Dia berusaha, tetapi sayangnya tujuan itu tidak tercapai. Kenapa? Justru publik memberikan respon positif terhadap Mahfud dan Ganjar dan Mahfud dan Muhaimin gitu ya. Nah, sedikit lagi Bang. Nah, oleh karena itu saya masuk lagi. Jadi manusia itu, kelebihan manusia dan makhluk ciptaan lainnya adalah etika. Oleh karena itu, ketika orang beretika, maka disebutlah dia manusia. Jadi manusia adalah orang yang mempunyai akal dan budi. Akal dan budi. Budi itu bagian dari etika. Etika itu bagian dari budi. Jadi oleh karena itu, orang belum tentu manusia. Tapi manusia udah pasti orang. Lalu, bilakah orang disebut manusia? Ketika orang itu melakukan etika dan moral. Sebagaimana dikatakan host kita tadi. Jadi kuncinya adalah moral. Oleh karena itu, ketika orang misalnya, maka tidak pernah disebut manusia penjahat. Yang pernah disebut apa? Orang penjahat. Orang penjahat. Orang, mohon maaf dengan segala hormat saya, orang gila. Karena dia tidak tahu lagi apa yang dia lakukan, ya gitu kan. Maka yang benar adalah manusia. Jadi ketika orang itu, ketika seseorang misalnya tidak menerapkan etika, dia adalah orang. Orang yang mana? Orang tak beretika. Nah, bicara tentang etika adalah bicara baik buruk. Jadi kalau bicara hukum, kalau bicara hukum kan melanggar hukum adalah benar salah. Jadi kalau kita melanggar hukum berarti kita salah. Kalau kita sesuai hukum berarti kita benar. Maka hakim memutuskan orang bersalah kalau dia melanggar hukum. Kalau etika bicara baik buruk. Jadi kalau orang bertindak sesuai etika, kalau orang bertindak sesuai dengan etika dalam konteks komunikasi, maka dia orang baik dalam konteks komunikasi. Jadi kalau dia bertindak sesuai dengan etika, dia adalah orang baik. Kalau orang bertindak tidak sesuai dengan etika, dia adalah orang buruk. Maka terus terang saya mengatakan, lebih berat orang yang melanggar etika daripada melanggar hukum. Kalau orang melanggar etika, berarti dia orang buruk. Hati-hati dengan etika. Harus kita kedepankan ini. Maka di dalam politik, kedepankan etika dan moral, karena itu persoalan trust. Politik bicara trust. Ketika tokoh-tokoh politik tidak beretika, tidak bermoral, berarti masyarakat tidak percaya lagi. Saya kira sudah ada kode yang disampaikan. Bukan. Sebenarnya saya ingin ada sedikit beberapa penajaman sebenarnya malahan Pak Emrus. Pak Emrus, memang betul bahwa kita, untuk seorang profesor atau doktor itu kan sangat spesifik dan dalam sekali. Betul. Begitu. Meskipun Pak Emrus bukan ahli gesture begitu ya. Kemarin itu kan ada beberapa gestur yang menjadi, saya pikir sudah menjadi perilaku begitu ya, karena sudah beberapa kali ditampilkan gitu gesturnya itu. Kalau di dalam ilmu komunikasi kan gestur itu kan juga ditransmisikan ke komunikan begitu. Itu artinya menjadi gaya komunikasi juga begitu Pak Emrus. Ada gestur seolah-olah ingin melihat sesuatu begitu, mencari sesuatu. Kemudian ada juga gestur cepat-cepat mengambil mic begitu. Nah, yang saya ingin soroti adalah gesture dan pilihan diksi setelah itu. Apakah itu bisa di-capture tersendiri begitu? Baik. Ya, artinya bisa saja, artinya kita coba capture tersendiri ya. Misalnya kita fokus kepada gestur. Ketika mana jawabannya? Maknanya tahu nggak? Bahwa sama saja dia mengatakan bahwa Mahfud MD tidak menjawab dengan sesuai dengan yang dia inginkan. Padahal kalau kita lihat jawaban Mahfud, saya kira tepat. Maka oleh karena itu respon berikutnya Pak Mahfud mengatakan bahwa tidak perlu saya jawab. Tidak perlu saya jawab. Saya kira itu bagus. Karena tidak semua pertanyaan itu kalau sudah menyimpang, sudah jauh menyimpang, tidak relevan, saya kira bisa ada waktunya kita untuk menjawab. Karena begini Bang, Bapak Ibu sekalian, teman-teman jurnalis, orang hebat semua. Saya mau katakan, pertanyaan yang bagus tidak kalah nilainya dengan jawaban yang bagus. Jadi tidak sembarangan menjadi seorang wartawan.
begitu ya. Mengajukan pertanyaan itu quality itu. Dari wartawan mengajukan pertanyaan yang bagus, kita tahu kualitas wartawan itu. Jadi pertanyaan yang bagus tidak kalah nilainya dengan jawaban yang bagus. Atau dengan kata lain, jawaban yang bagus ditentukan oleh pertanyaan yang bagus. Setuju ya? Betul. Jawaban yang bagus ditentukan oleh pertanyaan yang bagus. Jadi kalau pertanyaannya tidak bagus, maka tidak perlu dijawab. Artinya saya terus terang, teman-teman wartawan, ini pengalaman saya. Kalau wartawan hubungin saya, Pak, ini pertanyaan jawab aja lah pakai WA, saya nggak mau saya. Karena kenapa saya tidak mau? Karena pertanyaan wartawan menanya saya sangat kritikal, memicu, men-trigger otak saya. Gitu. Tanya dong wartawan, kita wawancara langsung aja deh, pakai via telepon deh. Karena pertanyaannya itu memancing saya untuk berpikir. Gitu ya. Jadi pertanyaan wartawan itu sangat saya butuhkan di dalam saya menguraikan pandangan saya di ruang publik. Saya kira demikian, Bang. Baik, terima kasih. Satu kali lagi, apakah bentuk komunikasi seperti itu bisa ditafsirkan sebagai serangan personal, Pak? Baik, kalau kita bicara tentang secara perilakunya secara harafiah atau katakanlah denotatif, bisa saja dimaknai ke sana. Tapi sangat tergantung daripada motif daripada Gibran melakukan itu. Oleh karena itu, teman-teman wartawan harusnya melakukan investigative reporting, melakukan depth interview kepada Gibran, melakukan depth interview kepada penasihat-penasihatnya. Jangan-jangan itu bagian dari desain untuk mendowngrade. Peluang ke sana boleh jadi. Jadi jawabannya adalah, silakan, saya kira ketika wartawan melakukan investigasi tentang, mohon maaf, peristiwa pembunuhan dan lain-lain, ini juga bisa dilakukan investigasi. Ada apa di balik perilaku komunikasi Gibran melakukan itu? Karena teori komunikasi mengatakan tidak ada pesan komunikasi itu muncul dengan tiba-tiba. Tetapi perilaku komunikasi muncul sebagai produk daripada proses sosial yang sebelumnya. Jadi saya sendiri saja berbicara di sini, tidaklah katakanlah tidak boleh tidak dikaitkan dengan relasi sosial saya sebelumnya. Maka pesan komunikasi tidak ada di ruang hampa. Maka kalau di teori komunikasi pernah kita kenal framing dan agenda setting kan, itu bukti bahwa memang tidak ada pesan komunikasi di ruang hampa. Semua pesan komunikasi adalah by design, semua pesan komunikasi bermaksud dan bertujuan. Demikian dikatakan oleh Max Weber dalam teorinya social action theory. Jadi tidak ada perilaku manusia yang tidak disengaja. Semua disengaja. Jadi oleh karena itu perilaku Gibran seperti yang kita saksikan kemarin itu bukan tidak disengaja. Dan itu dari sudut teori social action theory sebagai produk interaksi sosial yang dilakukan Gibran sebelum dia melakukan perdebatan atau diskusi atau debat kemarin. Demikian. Baik, terima kasih Pak Emrus. Teman-teman, tadi sudah disampaikan bahwa ada beberapa poin penting di dalam gaya komunikasi, begitu ada detail-detail yang bisa kita pertajam dan itu sebenarnya memiliki maksud apa. Terkait dengan maksud yang apa ini kita akan bergeser ke arah substansi pada debat keempat begitu. Saya akan bertanya kepada ketiga narasumber lainnya, Pak Sony Keraf, Pak Heru, kemudian Mas Ciko. Kemarin pada saat debat ini yang menjadi banyak perbincangan ini kan sebenarnya adanya kata-kata hilirisasi sebenarnya. Jadi saya sebagai seorang yang awam di bidang energi atau apa begitu, saya hanya bisa menafsirkan begini. Pada saat debat cawapres yang pertama, kemudian yang kedua, itu kita sering sekali mendengar kalimat hilirisasi begitu. Itu kan tidak lebih dari marketing sebuah merek teh begitu ya. Apapun makanannya jawabannya hilirisasi. Nah ini proses yang seperti apa sebenarnya hilirisasi, terutama yang dari Ganjar Mahfud, karena kita akan berfokus kepada keberlanjutan dan perbaikan begitu. Kami persilakan ke Pak Sony Keraf terlebih dahulu. Terima kasih ya. Teman-teman media yang saya hormati, saya kira kita sepakat bahwa dalam konstatasi pemilihan presiden, bagi saya ada dua variabel penting yang harus menjadi pertimbangan rakyat Indonesia
Satu tentu saja adalah figur. Figur itu menyangkut rekam jejak. Figur itu menyangkut etik yang disampaikan Pak Emrus. Figur itu menyangkut integritas dari calon pemimpin. Karena apapun yang dijanjikan pada akhirnya ditentukan oleh integritas calon pemimpin itu. Termasuk yang disebut sebagai etik tadi. Jangan sampai banyak yang dijanjikan tapi di tengah jalan bisa belok tanpa sign sama sekali dan menghancurkan seluruh tatanan yang ingin kita bangun. Itu penting juga, sehingga maksud saya jangan sampai kita hanya fokus pada visi misi, tentu itu satu hal. Tapi yang juga penting adalah kredibilitas, kompetensi, integritas figur dari pemimpin untuk menjalankan semua visi misi program yang disampaikan. Karena apa? Visi misi program bisa disiapkan oleh tim, tapi pada akhirnya sangat ditentukan oleh karakter, oleh figur, oleh integritas pemimpin. Dan saya yakini Ganjar Mahfud, saya kenal mereka berdua secara dekat, punya integritas untuk menjalankan apa yang dijanjikan. Oke, yang kedua adalah akan sampai kepada pertanyaan mengenai hilirisasi. Visi Ganjar Mahfud adalah mewujudkan Indonesia unggul. Apa itu? Yaitu Indonesia sebagai negara maritim yang adil dan lestari. Maka seluruh visi misi harus berpusat pada itu. Kami ingin membangun negara Indonesia kembali sebagai negara maritim dengan segala keunggulannya di bidang maritim dari sisi ekonomi, dari sisi budaya, dari sisi geopolitik, dan seterusnya untuk menjadi negara yang adil, merata, sekaligus lestari. Dalam konteks untuk mewujudkan adil lestari, adil dan juga lestari itu, maka prioritas Ganjar Mahfud terutama pada pembangunan manusianya. Apa itu? Membangun kualitas manusia Indonesia, membangun produktivitas, kemampuan produktif rakyat Indonesia, membangun kesehatan mental dan fisik manusia Indonesia. Untuk apa? Untuk mengisi setiap peluang dari pengembangan sumber daya alam yang kita miliki. Teman-teman semua, negara yang maju di dunia itu bukan terutama karena keunggulan sumber daya alamnya, sesungguhnya karena sumber daya manusianya. Kita bicara Cina, produktivitas Cina luar biasa. Kita bicara Jepang, kita bicara Korea, kita bicara Singapura, taruhlah semua negara. Itu karena pembangunan sumber daya manusia yang sesungguhnya sudah diingatkan oleh Bung Karno dan para pendiri sebelumnya. Mari kita bangun sumber daya manusia, sumber daya alam kita nanti akan kelola oleh tenaga-tenaga produktif Indonesia, bukan mendatangkan tenaga kerja asing. Disitulah konteksnya. Untuk apa? Supaya kita bisa memeratakan pembangunan, meningkatkan kesejahteraan bagi anak-anak muda, bagi petani, bagi nelayan, bagi masyarakat adat, bagi semua penduduk desa, untuk mereka mengisi setiap peluang dari sumber daya alam yang kita kelola oleh orang Indonesia. Dan karena itu kenapa Bung Karno menekankan berdikari di bidang ekonomi. Berdikari karena dikerjakan, dikelola, direbut, diisi peluangnya oleh manusia-manusia Indonesia. Untuk itu, mohon maaf, sekaligus saya jawab yang ditanyakan tadi. Saya adalah Ketua Panitia Kerja Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, dan saya termasuk yang ngotot untuk harus ada proses hilirisasi sumber daya tambang kita, ya, yang sayangnya tidak diambil kredit poinnya oleh Pak SBY. Jokowi mengambil itu, lalu ceritalah semua tentang hilirisasi itu, yaitu mari kita tingkatkan nilai tambah sumber daya alam kita oleh anak-anak Indonesia, oleh manusia Indonesia, untuk memproduksi nilai tambah setinggi mungkin dari sumber daya alam, dari mineral, bahkan dari batu bara, untuk sampai memproduksi produk akhir yang bernilai tambah tinggi. Contoh saja, kita belum melakukan sekarang, baru mineral,
batu bara sesungguhnya, ya, kita bisa memproduksi banyak sekali untuk pupuk dan seterusnya yang harus dikerjakan. Nah, Ganjar Mahfud tidak hanya berhenti pada pertambangan tadi, tapi dalam visi misi akan didorong juga untuk proses hilirisasi peningkatan nilai tambah sumber daya alam kita dari pertanian dan perkebunan. Tidak hanya CPO, tapi misalnya kopi, coklat, dan seterusnya. Kenapa kita ekspor keluar baru kemudian masuk? Mari kita kembangkan itu untuk bisa menghasilkan produk-produk dengan nilai tambah tinggi yang bisa kita suplai kebutuhan dalam negeri dan ekspor. Dan ya, kita akan melanjutkan ke perikanan dan kelautan. Perikanan dan kelautan. Kenapa kelautan? Karena misalnya, mohon maaf, rumput laut sekarang sedang jadi salah satu komoditas yang digemari, tapi dari rumput laut kita bisa memproduksi sangat banyak produk turunan dengan nilai tambah tinggi, khususnya di Indonesia Timur, termasuk di NTT, di Sulawesi, di Papua. Ini sedang jadi tren dan kita akan dorong betul untuk menghasilkan produk-produk baik makanan, obat-obatan, kosmetik, dan banyak produk turunan lainnya. Itu sebabnya kita sangat serius dengan menyiapkan tenaga-tenaga produktif manusia Indonesia untuk menjalankan seluruh proses hilirisasi, proses nilai tambah dari sumber daya alam. Tetapi ada dua hal yang harus menjadi pengontrol. Satu adalah komitmen terhadap lingkungan hidup. Kita boleh mengembangkan sumber daya alam tadi, tetapi harus dalam kerangka pembangunan berkelanjutan, yaitu menjamin adanya economic sustainability, keberlanjutan ekonomi untuk mengatasi berbagai problem sosial yang dihadapi oleh masyarakat, kemiskinan, kelaparan, kesehatan, pendidikan, dan seterusnya, tetapi harus juga bersamaan dengan itu menjamin ecological sustainability, keberlanjutan ekologis, menjaga keutuhan alam. Maka ada tools, maka ada aturan untuk kita boleh kasih izin, tapi ada batasnya, ada kontrolnya, ada limitnya yang tidak boleh dilanggar, dan ada di Undang-Undang 32 2009. Saya terlibat menyusunnya. Yang ketiga adalah socio-cultural sustainability. Pembangunan tidak boleh merugikan, tidak boleh downgrade seluruh kekayaan budaya dan sosial masyarakat. Maka ada inklusif konsepnya, melibatkan masyarakat, termasuk masyarakat adat, termasuk masyarakat di desa, termasuk keberadaan masyarakat yang ada di dalam dan di sekitar hutan. Tidak boleh disingkirkan hanya untuk investasi, tapi mereka juga dilibatkan dalam seluruh proses pembangunan untuk bisa tumbuh bersama, tetapi sekaligus ada pemerataan ekonomi. Persyaratan kedua, kendali kedua adalah, dan itu kekuatan sebenarnya Ganjar Mahfud, yaitu penegakan hukum, kepastian hukum, pemberantasan korupsi, pemberantasan pungli, untuk memastikan bahwa seluruh izin diberikan sesuai dengan kepatuhan terhadap aturan yang ada. Tidak boleh ada yang melanggar aturan. Kalau itu melanggar harus ditindak, ditertibkan, supaya menjamin 3 sustainability tadi, termasuk juga menjaga tata kelola pemerintahan, tata kelola pembangunan untuk tidak diterabas dan seterusnya. Dan karena itu bersama dengan itu adalah Ganjar Mahfud akan melakukan reformasi birokrasi secara digital. Mimpi kita adalah melakukan proses segala pelayanan birokrasi itu secara terbuka melalui KTP Sakti, sehingga publik bisa memantau seluruh proses perizinan, seluruh proses aspirasi masyarakat bisa dipantau, terbenturnya di mana, bottleneckingnya di mana, dan seterusnya. Dan dengan demikian publik bisa ikut sehingga kehidupan bersama menjadi lebih baik. Saya kira itu saja pengantar dari saya. Kalau ada pertanyaan bisa kita diskusikan. Terima kasih Pak Soni. Sebenarnya pengen langsung saya perdalam, tapi saya coba geser dulu sedikit. Ini kemarin ada beberapa diksi. Jadi tadi kan bicara hilirisasi kan teman-teman. Sebelum sampai hilir itu kan harus kita urut dulu itu. Ada tengah, ada hulu. Nah, karena ini kita bahas duluan hilirisasi, Mas Ciko, kemarin itu sempat juga 2 kali diulang secara sengaja begitu. Hilirisasi digital, Bos. Nah, ini satu apa ya, frase yang sampai sekarang ini membuat
para jurnalis dan juga ahli bingung. Bagaimana? Jadi gini, saya ingin membahas secara global performance dari Gibran dulu, dari yang debat sebelumnya sampai debat hari ini. Saya mengatakan mengomentari debat sebelumnya di beberapa stasiun TV, ya, dan ini ternyata konsisten, dan saya konsisten dengan apa yang saya katakan sebelumnya, bahwa Gibran ini sangat minim dalam substansi, ya kan, dan dia ingin menutupinya dengan gaya-gaya bicara yang sangat overconfident, ya kan. Nah, ketika orang minim substansi itu kan, walaupun dia di feeding sedemikian rupa dalam beberapa minggu, itu nggak cukup. Pak Sony Keraf ini bisa menjadi seorang expert itu butuh waktu puluhan tahun, ya, bukan hanya karena kuliahnya. Jadi kita nggak bisa bicara orang menjadi expert karena dia pernah kuliah, enggak. Karena dia pernah punya pengalaman dan dia adalah harus menjadi seorang pembelajar. Karena pengalaman aja ternyata kan nggak cukup, ya. Seperti Pak Prabowo punya pengalaman 4 tahun jadi Menhan, ternyata pengalamannya hanya berbuah pengalaman, nggak berbuah ilmu juga, gitu. Jadi ini yang menurut saya Gibran ini selain he's not a scholar, dia bukan seorang cendekiawan, tapi dia juga nggak punya niat-niat sebagai seorang pembelajar gitu. Nah, ini saya sampaikan tadi soal hilirisasi digital. Saya pernah sampaikan sebelumnya di debat cawapres yang pertama, Gibran itu saya sampaikan sampai 70% apa yang dia sampaikan secara substansi itu salah. Salah satunya adalah kita bicara soal hilirisasi digital. Digital itu nggak bisa dihilirisasi. Yang bisa dihilirisasi adalah industri, manufaktur, perangkat, komputer misalnya. Ya. Industri, manufaktur, perangkat lunak atau perangkat kerasnya, komputer yang berhubungan dengan digitalisasi. Jadi nggak bisa juga disingkat begitu karena digital is digital, sesuatu yang tidak tangible gitu kan. Dia harus hilirisasi ini harus ada industrinya. Industrinya apa? Industri, ya itu tadi perangkatnya. Nah ini satu hal, ya. Tapi di luar itu juga ketika dia banyak berbicara dengan diksi-diksi pakai bahasa Inggris, ya kan, dan lain-lain, ini hanya ingin menutupi kosongannya substansi. Dan yang sedihnya lagi, kekosongan substansi itu ditambah dengan nihilnya etika dan adab. Itu di debat cawapres kedua itu yang kita lihat, betul-betul kita lihat, ya. Nihilnya etika dan adab. Saya setuju semua apa yang disampaikan oleh Bang Emrus. Ya, dia ingin melecehkan orang lain dan itu tidak sesuai dengan budaya timur kita. Tapi yang utama saya selalu katakan, dia itu melecehkan dirinya sendiri. Dia tidak menghormati dirinya sendiri. Orang itu kalau keluar rumah nomor satu dia berpakaian rapi, ya kan. Untuk apa? Nomor satu menghormati dirinya sendiri. Baru artinya juga menghormati orang lain. Dia tidak menghormati jabatan yang sedang dia emban adalah sebagai wali kota dan sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Dia tidak memantaskan diri dalam jabatan itu. Itu yang nomor satu. Dan akhirnya ini semua berefek ke dia. Dan yang dilecehkan justru dia. Dia melecehkan dirinya sendiri dengan mencoba melecehkan orang lain dan melecehkan hal-hal yang melekat pada dirinya. Nah itu tadi, yang melekat pada dirinya adalah sebagai calon wakil presiden Republik Indonesia. Dan itu nggak pantas apa yang dilakukan sebagai seorang calon wakil presiden Republik yang kita cintai ini. Nah, karena kita ketahui ajang debat ini sebagian orang salah menilainya itu sebagai ajang jago-jagoan atau ajang unjuk jago, ya kan, ajang untuk merendahkan yang lain. Tapi sesungguhnya ajang debat ini adalah ajang untuk pemenuhan hak rakyat, untuk mengetahui visi misi gagasan sosok sesungguhnya seorang calon presiden maupun calon wakil presiden. Nah, saya juga ingin menambahkan soal greenflation yang dia sampaikan, dan dia sendiri tidak paham betul artinya greenflation, karena greenflation itu lebih ke the rises of prices in the component of transition energy. Saya kalau ngomong dicampur-campur pakai bahasa Inggris bukan so Inggris. Saya 10 tahun dari umur 14 tahun sampai umur 25 tahun tinggalnya di luar negeri soalnya. Berbeda dengan Gibran, ya. Saya kadang-kadang berpikir masih dalam berbahasa Inggris. Tolong, tapi ini off the record. Tapi intinya itu. Intinya sedangkan apa yang terjadi yellow vest yang di Prancis itu adalah kemarahan akibat dinaikannya pajak kendaraan bermotor berbahan bakar minyak. Ya, dan itu lucunya nih, beberapa hari lalu, minggu lalu,
Menko Luhut itu baru mengatakan dia akan menaikkan pajak kendaraan bermotor berbahan bakar minyak. Jadi Gibran ini justru menjadi ikon perubahan dia di debat kemarin gitu. Bukan ikon keberlanjutan. Justru yang menjadi ikon keberlanjutan ya tetap Pak Mahfud. Keberlanjutan dengan penyempurnaan dan percepatan. Nah, saya ingin mengomentari sebelum, karena supaya kita nggak balik-balik lagi ke saya ingin bicara soal tadi yang disampaikan Pak Soni Keraf. Itu benar-benar apa yang saya rasakan, bahwa seseorang itu tidak hanya visi misi dan gagasannya aja yang penting. Itu penting tentunya. Tetapi siapa pembawa pesan itu? Who's the messenger? Itu berbeda dengan pesan WA. Pesan WA itu bisa dari handphone merek apa saja dan dia bobotnya sama isi pesannya. Tapi pesan dan janji seorang calon presiden atau calon wakil presiden itu sangat berbeda ketika dia siapa yang membawa pesan itu. Nah, rekam jejak itu penting, sejarah hidup itu penting. Jadi ketika Pak Ganjar dan Pak Mahfud bicara soal kerakyatan, hal-hal yang dekat dengan rakyat, hal-hal yang benar-benar mereka passionate mengatakan mereka berpihak pada rakyat, karena mereka lahir dari rakyat miskin. Mereka lahir dari keluarga miskin, keluarga sederhana. Bahkan cenderung miskin karena di usia-usia belum usia kerja pun mereka sudah bekerja untuk menyambung hidup, membantu keluarganya dan lain-lain. Dan mereka tepat untuk bicara itu. Kalau kita kasih contoh soal pangan misalnya, untuk sayangnya tidak dibahas kemarin. Soal harga bahan pokok ya, harga pangan. Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu termasuk orang yang saya yakin pernah pergi ke pasar, dia membandingkan dua barang yang sama dengan merek yang berbeda dan dia akan membeli yang lebih murah. Contohnya ya, kita ke supermarket, kita memilih mineral water. Saya yakin teman-teman wartawan juga pernah melakukan lah, atau merek tisu misalnya. Ya kan? Yang ini apa yang ini ya, yang ini lagi promo gitu ya, kita beli yang promo aja deh. Dan itu tidak pernah dilakukan oleh seorang Pak Bowo maupun Gibran. Jadi nggak ngerti dia hal-hal seperti itu. Bagaimana susahnya, dan itu terbukti dari semua substansi yang mereka sampaikan ketika debat Capres maupun Cawapres. Bicara selalu tentang investasi, tentang bagaimana menarik investasi dan lain-lain. Padahal dari setiap kita bicara soal hilirisasi itu buat Pak Ganjar dan Pak Mahfud utamanya adalah memberikan lapangan kerja yang luas bagi rakyat Indonesia. Gitu. Ketika bicara ekonomi biru tadi disampaikan soal salah satu contohnya petani rumput laut gitu ya. Nah itu bagaimana menaikkan harkat martabat dan kesejahteraan para nelayan. Gitu. Bicara soal ekonomi hijau, bicara untuk meningkatkan kesejahteraan petaninya. Itu yang selalu utama. Dan kembali lagi ke soal siapa pembawa visi misi dan gagasan ini, ketika bicara soal masyarakat adat, Pak Mahfud itu 2 kali dia membatalkan 2 undang-undang, atau yang satu hanya beberapa pasal dalam satu undang-undang terkait dengan hak-hak masyarakat adat. Ya, yang satu adalah terkait tentang hak masyarakat adat di pesisir, yang satu lagi kehidupan masyarakat adat, hak tanah mereka di hutan. Yang sebelumnya dibilang itu ada tanah negara dan artinya bisa diambil sekali-sekali kapanpun ketika negara membutuhkannya untuk proyek strategis nasional misalnya. Dan itu dibatalkan undang-undang itu ketika beliau menjabat sebagai Mahkamah Konstitusi. Jadi dia nggak pakai janji gitu. Jadi cocok dia membawa visi misi dan gagasan, dia bilang dia akan memperjuangkan hak masyarakat adat. Jelas gitu rekam jejaknya. Sementara Saudara Gibran kita tahu nggak jelas. Di antara semua yang dia katakan, apakah itu semua kan dia pelajari dalam waktu singkat sehingga, tapi dia sampaikan dengan cara-cara yang seakan-akan penuh percaya diri dan mencoba merendahkan orang lain. Tetapi kami bersyukur justru karena kami meyakini, kita bisa lihat dari sentimen medsos dan kita nanti akan lihat dari survei lembaga survei terkait elektabilitas posisi para capres dan cawapres sekarang. Setelah debat capres sebenarnya sudah menurun, apalagi debat cawapres ini, karena kita ketahui, saya sampaikan di sini juga, survei yang disampaikan indikator itu yang terakhir dirilis itu survei yang dilakukan sebelum debat capres Prabowo. Jadi tapi dirilisnya setelahnya, artinya
Burhanuddin Mutadi ya, kalau nggak salah, dia mengatakan ada stagnansi. Kalau saya bilang enggak, karena setelah debat capres tentunya ada penurunan, bukan hanya stagnan. Apalagi setelah debat cawapres ini. Jadi kira-kira begitu. Baik, Mas terima Nizar. kasih Mas Ciko. Ini sebelum kita bergeser ke tengah dan hulu, kita coba tajamkan sedikit ini. Tadi menarik sekali statement dari Mas Ciko Hakim. Mas, salah satu pengamat politik di Indonesia, Prof. Fikrar begitu, pernah menyampaikan bahwa blood is thicker than water, gitu ya. Darah itu lebih kental daripada air, gitu ya. Nah, yang saya bicarakan ini bukan soal darah atau airnya. Kadang air itu juga bisa berubah warna, Mas. Jadi yang kami tahu ini kan Mas Gibran itu merupakan keturunan langsung dari Pak Jokowi. Yang seorang yang sangat dihormati, santun dalam bertutur begitu. Apa atau adakah lingkungan yang berupa toksik begitu ya, yang merubah karakter ini? Itu kan kita bicara tadi blood ya, bloodnya thicker than water begitu. Tetapi ini kok begini gitu ya? Gimana Mas Ciko? Jadi gini ya, sebenarnya singkat aja jawabannya ya. Presiden Jokowi ini kan seperti Pak Ganjar, lahir dari keluarga miskin. Ya, orang yang lahir dari keluarga miskin, bahkan Presiden Jokowi ini pernah hidup di bantaran sungai kalau nggak salah, gitu. Sama-sama orang yang berjuang keras luar biasa. Kalau kita lihat sejarah hidupnya Pak Ganjar dan Pak Jokowi ini mirip-mirip, gitu. Benar-benar berjuang dari bawah, benar-benar from zero to hero, ya kan? From nobody to somebody. Dan ini perjalanan yang luar biasa. Sementara Prabowo Gibran yang satu mantu presiden, yang satu terlahir jadi anak pengusaha mebel yang sudah kaya. Pak Jokowi itu kan pengusaha mebel kaya kan sebelum jadi presiden. Kaya raya loh, bukan nggak kaya raya gitu. Dan kemudian menjadi presiden, jadi wali kota, jadi gubernur, jadi presiden. Gibran ini lahir dengan istilahnya kalau dalam bahasa Inggris nih, silver spoon lah. Gitu. Disuapin dengan sendok makan perak gitu. Jadi beda bos. Jadi susah kita mengatakan jadi bahwa memang Gibran itu bukan Jokowi. Gibran itu justru lebih dekat dengan sosok Prabowo. Gitu. Dari sejarah kehidupannya tidak pernah susah. Saya yakin tidak pernah datang ke Indomaret atau Alfamart tadi membandingkan harga tisu, lagi promo apa enggak, ya kan? Membandingkan harga Aqua atau Mineral, ya kan? Sorry nih sebut merek. Jadi memang ini yang nggak bisa diturunkan hal-hal seperti ini. Tidak semudah itu, karena pengalaman hidup itu nggak bisa dan tidak cukup kalau dicitrakan terus menjadi pengalaman hidupnya ditransfer gitu. Pengalaman hidup Pak Sony itu nggak bisa diceritakan ke saya terus saya menjadi saya mengerti lah, saya paham betul gitu hidup seperti itu, nggak bisa gitu. Sama juga sebaliknya. Nah ini yang kita lihat justru masyarakat kalau ingin keberlanjutan, ya kita bisa lihat sosok mana, sosok karakter kepemimpinan seperti apa, yang punya sejarah hidup seperti apa, kedekatan dengan rakyatnya seperti apa, ya kan? Itu ya bisa dilihat sosok yang mana yang lebih menyerupai Pak Jokowi misalnya, gitu. Ya kira-kira begitu, Pak. Baik, betul. Kalau kita adu kesederhanaan tentu kita semua tampaknya lebih menang begitu ya. Kan sebagai seorang yang kaya raya itu nggak ngerti rasanya sabun batangan ada rambutnya tuh nggak ngerti itu. Tuh. Kemudian kalau sampo agak habis dikasih air nggak ngerti dia, ada trik-trik seperti itu begitu. Baik, terima kasih Mas Ciko. Kita akan bergeser ke tengah dan hulu sekarang. Saatnya sekarang Pak Heru dan juga Pak Sony untuk memperdalam isu begitu. Di dalam visi misi Ganjar Mahfud itu suatu sustainability itu menjadi satu benang merah yang sangat kuat begitu ya. Ini bagaimana ke depan negara akan dibangun seperti apa, terutama dalam pasal 33 ya, pengelolaan sumber daya alam sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Bahwa kemudian hilirnya, kemarin dalam opening speech itu kan hilirnya itu adalah rakyat menderita kan begitu. Prof. Mahfud menyampaikan rakyat menderita. Itu diakibatkan oleh proses dan juga hulu yang seperti apa. Dan ke depan akan diperbaiki menjadi seperti apa begitu. Silakan kami berikan ke Pak Heru terlebih dahulu. Kemudian lanjut Pak Sony. Terima kasih. Ini
tiga orang di sebelah kanan saya ini dari ilmu sosial semua, jadi bahasanya mantap gitu kan. Kalau saya tukang insinyur mungkin bahasanya lebih teknis. Tapi karena saya sekarang sebagai sekretaris eksekutif di TPN, jadi izinkan saya juga mengomentari kan debat ini di mata saya atau di mata kami lah. Jadi buat kami atau buat saya dan seharusnya buat kita semua yang namanya debat capres cawapres, ya sekali lagi ini bukan adu pinter, ya, tapi adu gagasan. Ya, jadi kita ingin melihat masyarakat luas. Tadi Mas Ciko bilang tadi bahwa kita harus memberikan hak kepada masyarakat untuk melihat capres cawapres kita ini seperti apa. Nah, karena itulah maka adu gagasan dalam hal ini para capres dan cawapres hendaknya menjelaskan apa gagasannya, dari mana gagasan itu muncul dan kenapa, dan bagaimana mengimplementasikannya ke dalam program. Itu yang seharusnya diadu, ya, bukan adu pinter. Nah, kalau adu pinter dilakukan dengan cara misalnya membuat pertanyaan yang sulit kepada lawan satunya lagi, bukan mempertanyakan gagasannya, tapi memberikan pertanyaan dengan harapan pihak yang satu lagi nggak bisa menjawab, kelihatan nggak pinter, ya. Nah, ini bukan menurut saya tujuan dari debat itu sendiri. Kalau itu dilakukan, ya nggak memenuhi tujuan. Nah, kalau kita mau melihat ukuran pinter tidak pinter, itu ukurannya lain lagi kan. Juara kelas, ranking 1 di sekolah, selesai S1, S2, S3 itu kan pinter namanya. Sampai profesor itu pinter namanya. Dalam konteks ini maka Pak Mahfud itu udah jelas orang pinter. Nggak perlu diuji lagi dia pinter atau tidak pinter gitu. Prof Mahfud tidak menjadi tidak pintar gara-gara misalnya dikasih satu pertanyaan sulit dan dia tidak bisa menjawab. Itu tidak membuat dia jadi tidak pintar. Ya, jadi yang perlu kita lihat sebetulnya bukan dengan cara memberi pertanyaan sulit supaya yang satu lagi tidak bisa menjawab, tapi harusnya beradu gagasan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita memilih seorang capres dan cawapres, itu kan tidak semata berdasarkan ukuran sebuah debat. Ya, artinya di situ ada track record, ada karakter, kemudian etika, personality dari calon itu sendiri, kemudian rekam jejaknya seperti apa, program ke depannya seperti apa gitu kan. Bukan dari upaya kita misalnya melihat seberapa hafal seseorang pada saat dia menjelang debat. Ya, pada debat karena dia hafal semuanya gitu kan, nggak perlu lihat catatan, tiba-tiba kita pilih dia. Mestinya kan nggak berdasarkan itu. Jadi itu dua hal yang saya ingin tekankan di sini terkait dengan debat itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita bicara tadi hilirisasi, ya. Kita berangkat ke tengah dan hulunya. Berangkat ke tengah. Tapi kita kalau bicara hilirisasi, itu definisinya kalau dalam bahasa Inggris kan, Mas Ciko ini suka pakai bahasa Inggris, saya juga mau pakai bahasa Inggris. Itu bahasa Inggrisnya downstreaming. Downstreaming itu adalah proses pengolahan dari bahan baku, ya, bahan mentah gitu kan. Kalau nikel contohnya itu dari nikel ore atau biji nikel diproses menggunakan proses ekstraksi menjadi MHP, ya, kemudian diproses lagi menjadi prekursor, diproses lagi menjadi baterai sel, katoda dulu, baterai sel, akhirnya baterai pack, akhirnya dan seterusnya. Itu namanya downstreaming. Nah, downstreaming ini menghasilkan nilai tambah yang berlipat. Ya, karena itulah maka misalnya prekursor itu 20 kali lipat. Ya, kemudian baterai sel itu 100 kali lipat. Baterai pack itu 120 kali lipat. Dengan nilai tambah yang seperti itu, kalau diproses di dalam negeri, itu akan menawarkan dan menghasilkan lapangan pekerjaan yang lebih berkualitas. Kalau lapangan pekerjaan berkualitas, value-nya lebih tinggi, maka gaji dari para pekerja, upah dari pekerja akan meningkat juga. Sehingga masyarakat lebih makmur, lebih sejahtera. Itulah kenapa Mas Ganjar dan Pak Mahfud melakukan upaya-upaya hilirisasi dalam rangka menciptakan lapangan pekerjaan dengan lebih berkualitas. Sekarang apa yang dilakukan, tidak semua barang atau semua bahan mentah kita hilirisasi. Kita pilih yang mana yang bisa memberikan kemakmuran sebesar-besarnya buat rakyat. Apa yang dilakukan, kita pilih mana yang paling memiliki keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif itu misalnya nikel. Nikel itu kita nomor 1 di dunia dalam kepemilikan deposit atau kandungan nikel. Berarti kita memiliki keunggulan komparatif. Dengan demikian kita bisa mengubahnya menjadi keunggulan kompetitif. Ya.
Kemudian baru setelah itu kita bisa melihat komoditas yang lain seperti bauxite nomor 6 di dunia, kemudian timah nomor 2 di dunia, dan kita tidak akan melakukan hilirisasi untuk bahan-bahan mentah yang kita tidak memiliki keunggulan komparatif, karena itu buat apa? Nggak ada memberikan kemanfaatan buat masyarakat banyak. Nah sekarang kalau kita bicara keseimbangan ekologi ke depan, ya tadi kan bicara sustainability. Disinilah seharusnya kemarin itu kita bicara transisi energi yang berkeadilan. Apa yang dimaksud dengan transisi energi yang berkeadilan? Ini adalah tadi yang terkait dengan sustainability. Jadi secara filosofi kan Pak Sony filsuf gitu Pak Sony ya. Jadi saya juga ingin sekali-kali jadi filsuf, ya kan? Secara filosofi bahwa umat manusia itu punya hak untuk mensejahterakan dirinya, membahagiakan dirinya dari dulu hingga sekarang. Bagaimana dia membahagiakan dan mensejahterakan dirinya? Dia lakukan itu kan tentu saja dari sumber-sumber yang ada di bumi dan di ekosistem buminya. Tidak mungkin dari luar lagi, dari mana lagi? Ya kan, dari situlah dia akan mensejahterakan dirinya. Namun demikian pada saat bersamaan dia harus menyeimbangkan juga dengan keberlanjutan bumi itu sendiri sebagai sumber utama untuk mensejahterakan dirinya sendiri. Jadi inilah yang disebut berkeadilan, ya kan? Nah, tadi kalau kita bicara greenflation atau green inflation, menurut saya, ini bukan terms yang umum dalam dunia ekonomi ataupun dalam energi, paling tidak belum. Ya, tapi yang lebih baku adalah istilah just energy transition, transisi energi yang berkeadilan. Kalau greenflation itu pengertiannya hampir sama, ya kan, bahwa jangan sampai terjadi kenaikan harga yang harus dikeluarkan masyarakat, ya kan, akibat beralihnya energi fosil ke energi EBT. Jadi maksudnya begini, kalau harga energi fosil, ini saya hafal angka-angka karena kebetulan hafal aja gitu. Apalagi ada dolar yang lebih hafal lagi, ya kan? Ada rupiahnya lebih hafal lagi. Jadi harga jual listrik ya misalnya atau batu bara 6 sen dolar per kilowatt hour. Ya, kemudian pada saat digantikan dengan renewable, tiba-tiba harganya jadi 13 sen dolar per kilowatt hour. Misalnya solar, ya, atau air atau 11 sen dolar, 13 sen dolar. Nah ini yang disebut membuat masyarakat akhirnya membayar dengan harga yang lebih tinggi untuk listrik per kilowatt hour. Nah ini yang tidak berkeadilan namanya. Makanya istilahnya sebetulnya lebih kepada just energy transition. Nah ini yang mungkin beberapa hal teknis yang saya ingin sampaikan, tapi ada filosofinya juga kan tadi dikit-dikit, ya. Tapi ingin menjelaskan runtutannya ke sana karena pada akhirnya kita harus bicara berkeadilan dan berkelanjutan. Jadi itu yang menjadi visi utama Mas Ganjar dengan pemahaman yang mendalam, ya, mendalam mulai dari filosofi sampai ke implementasinya. Mungkin itu tambahan dari saya sebagai satu-satunya tukang insinyur di sini. Baik, terima kasih. Lanjutlah sempat. Jangan lupa Bung Karno itu insinyur yang sekaligus filsuf loh. Teman-teman sekalian, pertama saya sedikit saja dulu singgung hilirisasi. Kalau mau jujur berdasarkan sejarah penyusunan Undang-Undang Nomor 4 2009, ya, komitmen melakukan hilirisasi itu sebenarnya milik PDI Perjuangan. Kalau boleh saya klaim karena saya yang memegang palu sebagai ketua panja, perdebatannya panjang. Tapi saya paksa ya bahwa kita harus mencegah flying money, keluarnya uang dari Republik Indonesia karena kita ekspor konsentrat yang kita tidak tahu apa itu isinya konsentrat di situ. Emas, tembaga, radioaktif ke apa dan seterusnya, sering ada catatan tapi tidak akurat berapa banyak dan seterusnya. Tapi kalau kita lakukan proses dalam negeri itu akan punya multiplier efek yang luar biasa seperti digambarkan oleh Pak Heru tadi. Saya bukan orang tambang, saya filsuf, maka saya common sense saya bahwa kita harus lakukan. Jadi kalau diklaim bahwa mereka akan meneruskan hilirisasi Ganjar Mahfud, tidak, itu dari PD Perjuangan kok. Proses hilirisasi saya yang itu, tanya, buka sejarah, buka perdebatan di DPR, saya maksa. Oke, saya beralih sekarang ke transisi energi. Mohon maaf, salah satu isu lingkungan hidup yang paling menakutkan hari-hari ini
adalah soal perubahan iklim. Dan dua sektor untuk kita bisa ikut mengendalikan iklim yang mengharu biru dunia sekarang ini adalah sektor energi dan sektor kehutanan. Sektor kehutanan adalah inti pokoknya, terutama adalah stop deforestasi, stop penebangan hutan, stop degradasi hutan, termasuk untuk berbagai kepentingan di luar fungsi hutan, untuk food estate, untuk pertambangan, untuk perkebunan dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah dengan demikian tidak ada izin tambang, tidak ada izin perkebunan lagi? Tentu ada. Tetapi kita kendalikan dengan berbagai ketentuan yang seperti saya katakan tadi. Ada di Undang-Undang 32 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang namanya kajian lingkungan hidup strategis. Itu kajian akademik untuk menentukan wilayah ini sudah melampaui daya dukung atau daya tampung lingkungan atau tidak. Kalau itu sudah melampaui, jangan keluar lagi izin baru. Itu konteksnya. Tapi kalau masih dimungkinkan, mari kita beri izin lagi. Yang terjadi hari ini terjadi tumpang tindih. Di satu wilayah bisa sekian izin tambang yang merusak lingkungan, di situ masih bisa dilakukan alih fungsi lahan, hutan dan seterusnya. Padahal hutan kita butuh untuk klimatologis, pengatur iklim, pengatur hidrologi, pengatur suhu udara yang bersih yang kita butuhkan dan seterusnya. Itu satu aspek. Saya melihat pemerintahan selama ini tidak serius dengan itu karena alih fungsi lahan, deforestasi sangat serius, sangat masif dilakukan termasuk untuk food estate. Kedua adalah sektor energi dengan dua program utamanya. Satu adalah transisi dari energi fosil ke energi terbarukan, dari PLTU batu bara yang fosil ke sumber energi terbarukan yang kita punya sangat banyak. Tetapi mengapa kita targetkan, saya 5 tahun di pimpinan Komisi Energi, 5 tahun di Dewan Energi menyusun kebijakan energi nasional, kita targetkan di tahun 2025 tahun depan 23% dari total bauran energi kebutuhan nasional di tahun 2025. Apa yang terjadi hari ini baru 13-14%. Koreksi saya Pak Heru. Sekitar 13% dari yang kita targetkan 23%. Artinya apa? Pemerintah tidak serius beralih ke energi terbarukan, sementara Presiden Jokowi di tingkat global selalu berjanji Indonesia komit untuk bisa beralih ke energi terbarukan. Maka saya selalu katakan, mohon maaf, di tingkat global kita janji sangat serius, di tingkat dalam negeri kita tidak serius mengerjakan PR kita untuk transisi energi, bagaikan tarian poco-poco. Selangkah maju, selangkah mundur, selangkah maju, selangkah mundur, tapi hanya menghibur orang bahwa kita punya komitmen, tapi tidak serius. Pertanyaan yang kedua adalah penghematan penggunaan energi, termasuk energi fosil, termasuk listrik di rumah tangga, di kantor, di energi, termasuk di transportasi, maka relevan juga beralih ke transportasi berkendaraan listrik, demikian pula transportasi umum, bla bla dan seterusnya. Saya mau sedikit apa yang perlu kita lakukan untuk transisi energi. Ganjar Mahfud akan mendorong betul ya apa yang disebut sebagai Nusantara Grid. Dengan demikian semua pembangkit energi terbarukan dan yang fosil masih ada bisa masuk ke situ untuk mempertemukan para produsen energi terbarukan dan konsumen, khususnya industri yang juga sudah diwajibkan untuk beralih menggunakan energi terbarukan dalam seluruh proses bisnis, proses industri mereka. Betul tidak? Ya, karena tuntutan global. Kalau itu tidak disuplai betul oleh PLN dengan energi terbarukan, susah juga mereka beralih. Karena itu Nusantara Grid merupakan satu terobosan untuk bisa mengatasi problem itu dengan PLN terutama membangun transmisi Nusantara tadi dan mengoperasikan, memaintain itu untuk melayani kebutuhan masyarakat, termasuk kita buka ruang untuk rooftop. Masyarakat bisa membangun panel surya di atapnya, di kantor, di atap pabrik dan seterusnya yang hari-hari ini ditorpedo, ditolak oleh PLN yang kemudian menyebabkan pemerintah mundur dari keinginan untuk mendorong rooftop tadi. Ya, dan tentu saja kita
akan serius untuk membangun juga, Pak Heru sebagai orang insinyur, kita dorong juga membangun industri hulu teknologinya. Karena selama kalau panel surya kita masih impor dari Cina juga tidak maksimal. Lapangan kerja lagi kita bisa ciptakan dengan membangun industri teknologi panel surya dan teknologi energi terbarukan di hulunya yang hari-hari ini belum dibangun sepenuhnya oleh pemerintah Republik Indonesia. Selain itu kita dorong ke arah ekonomi sirkuler dan seterusnya. Saya kira itu beberapa poin. Tentu saja kita punya energi terbarukan sangat banyak di seluruh Indonesia. Oh iya, satu lagi. Dalam kaitan dengan transisi energi, saya tahu ada sebuah kendala yang dihadapi pemerintah Indonesia dan PLN, yaitu bahwa kontrak PLTU sudah dalam jangka panjang, sehingga tidak mudah dilakukan terminasi, tidak mudah langsung dilakukan penghentian PLTU batubara hari ini, karena membutuhkan biaya sangat besar. Maka pemerintah sudah membangun lobby dan upaya untuk melakukan kolaborasi kerjasama pendanaan global untuk menghentikan PLTU batubara tersebut yang janji pemerintah Indonesia akan dilakukan secara bertahap sampai ke 2045, 2050 dan terakhir 2060 untuk mencapai net zero emission tadi. Catatan kami, Ganjar Mahfud akan melakukan kerjasama kolaborasi untuk penghentian phase out, phase down PLTU batubara dan seterusnya dalam kolaborasi pendanaan global, tetapi bentuknya adalah pendanaan dalam bentuk grant, bukan dalam bentuk pinjaman. Kenapa? Ada climate justice di situ. Yaitu apa? Bumi ini sudah dikotori dengan emisi gas rumah kaca oleh negara-negara maju. Mereka sudah mencapai tingkat ekonomi maju, lalu kita yang masih negara sedang berkembang disuruh untuk menghentikan PLTU batubara, beralih ke energi terbarukan. Loh, ini tanggung jawab bersama. Kalian sudah mengotori, kalian juga harus punya tanggung jawab untuk mendanai PLTU itu untuk dihentikan, untuk diterminasi dan seterusnya. Maka grant yang kita utamakan, satu, tetapi yang kedua adalah dijalankan, dilakukan secara transparan untuk tidak membuka ruang bagi pemain-pemain fosil untuk mengambil keuntungan di dalam seluruh proses phase out dan phase down tersebut. Maka dikontrol betul, transparan betul, sehingga proses penghentian PLTU tersebut dengan kerjasama global berdasarkan grant tadi dan bukan pinjaman, karena pinjaman dengan bunga tinggi akan membebani lagi Republik Indonesia. Kita dorong bahwa kamu juga punya tanggung jawab untuk menghentikan PLTU batubara tersebut. Itu yang menjadi komitmen kami di bidang energi, dan dengan demikian mudah-mudahan kita ikut mengendalikan suhu bumi yang menurut pemberitaan hari-hari ini, bumi ini tidak lagi global warming, tapi sudah sampai pada global boiling. Itu sesuatu yang menakutkan. Terima kasih. Baik, terima kasih. Rekan-rekan media, ini ada sedikit statement begitu dari Pak Emru Sihombing. Saya berikan kesempatan karena beliau harus meninggalkan agenda begitu di sini, harus melanjutkan agenda di Jakarta Selatan. Adakah pertanyaan untuk Pak Emru Sihombing? Rekan-rekan? Baik. Baik. Nanti boleh, nanti saya kirimkan nomor telepon ke teman-teman. Baik teman, sebagai closing statement saya, setelah menyikapi daripada tiga paslon calon presiden ya, dan cawapres bukan kandidat lagi, saya dan mengikuti debat yang sudah terjadi sampai 4 kali, sehingga saya berkesimpulan para pemilih kita di Indonesia mohon diperhatikan adalah untuk menentukan pilihannya pada tanggal 14 Februari 2024, mohon seluruh rakyat Indonesia memperhatikan kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Kalau tidak dimiliki 3 poin ini, saya terus terang meragukan kepemimpinan itu. Salah satu di antaranya adalah kecerdasan emosional. Mungkin teman-teman wartawan dan pendengar seluruh rakyat Indonesia, ketiga keempat perdebatan mungkin kita sudah punya kesimpulan siapa yang memiliki kecerdasan emosional yang bagus, siapa yang punya kecerdasan emosional yang rendah. Menurut pandangan saya, ada di salah satu paslon. Salah satu paslon, baik paslon sebagai presiden maupun wakil presiden.
Jadi kedewasaan emosional itu ada di salah satu paslon. Baik di presidennya maupun di wakil presidennya. Tetapi saya juga harus menyampaikan, ada paslon kita dari 3 kandidat ini yang memiliki kedewasaan yang sangat luar biasa di bidang kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual, dan kecerdasan spiritual. Nah, saran saya, pilihlah kandidat yang memiliki 3 kecerdasan ini untuk yang dimiliki oleh calon presiden dan wakil presiden sebagai satu pasangan. Saya kira demikian. Mohon izin teman-teman, Bapak Ibu sekalian, teman-teman wartawan dan pendengar, karena saya lihat ini disiarkan di YouTube katanya gitu ya. Jadi saya mohon pamit di seluruh rakyat Indonesia dan teman-teman pembicara, karena saya harus melanjutkan tugas berikutnya, yaitu saya kadang-kadang juga saya sebagai narasumber, kadang-kadang nanti saya akan menjadi seperti beliau, host dari suatu podcast. Terima kasih. Baik. Terima kasih Pak Emrus Siombing. Terima kasih Pak. Selamat melanjutkan perjalanan. Sekarang kami akan pertajam ke Pak Heru begitu. Pak, tadi ada statement menarik dari Pak Sony bahwa negara itu bisa maju begitu ya, ketika dia habis-habisan mengeksploitasi alamnya, dan itu menjadi sejarah begitu ya. Itu fakta sejarahnya begitu. Sedangkan kita ini berada di ambang akan melakukan loncatan besar menuju negara maju, sehingga kita tidak terjebak dalam middle income trap gitu. Tapi lingkungan kita menjadi taruhannya. Apa yang ditawarkan Ganjar Mahfud untuk itu? Itu. Ya, tadi di depan saya katakan transisi energi yang berkeadilan. Jadi harus ada keseimbangan antara eksploitasi dengan sustainability atau pembangunan dengan sustainability. Nah, kenapa ya kita ini harus memilih Mas Ganjar dan Pak Mahfud? Karena tidak hanya dia akan melanjutkan apa-apa program yang sudah berjalan, tapi juga mempercepat, termasuk juga menyelesaikan masalah-masalahnya. Tadi Pak Sony mengatakan transisi di energi di Indonesia ini poco-poco gitu kan, maju mundur. Kenapa? Karena salah satunya ini adalah mengkonversi dari fosil ke renewable atau ke EBT itu berjalan sangat lambat. Tadi dikatakan hari ini baru 13%, padahal tahun 2025 menurut targetnya 23%. Nah, Menteri ESDM baru saja merevisi 23% yang akan tercapai, tapi akan dikoreksi menjadi 17%, ya kan? Nah, kenapa? Ya karena memang tidak bisa menyelesaikan masalah-masalahnya. Apa masalahnya? Nah, disinilah makanya Mas Ganjar itu dengan simbol dengan tagline tas tesat ini dia tahu masalahnya. Masalahnya kembali kepada supply and demand, ya. Demand terhadap listrik itu masih rendah. Itu kenapa? Ini konsumsi listrik per kapita di Indonesia itu lebih rendah dari rata-rata konsumsi listrik di ASEAN aja. Sepertiganya kurang lagi dari sepertiga. Saya nggak usah sebut angkanya, tapi saya hafal angkanya 1.100, ya kan, dengan 3.600. Tapi bukannya kita punya proyek megawatt yang justru ini saya katakan ya, karena konsumsi masih rendah. Kenapa? Karena kebutuhan listrik juga masih rendah. Sebabnya adalah kalau kita lihat konsumsi energi total, ya, total energy consumption, itu kita konsumsi listrik sebagai bagian dari energi itu hanya 18,69%. Ya kan? Sisanya itu menggunakan BBM dan lain sebagainya berupa transportasi, kemudian rumah tangga, kompor gas dan lain sebagainya. Sehingga yang bisa disediakan dalam bentuk listrik itu hanya sedikit. Nah, inilah makanya Mas Ganjar kebijakannya adalah electrify everything. Semua kita elektrifikasi, kendaraan bermotor kita elektrifikasi, kompor gas kita elektrifikasi, sehingga kebutuhan terhadap listrik meningkat, ya, sehingga konversi kepada EBT bisa dipercepat. Kan nggak bisa kita paksakan konversi ke EBT sementara nggak ada yang butuh listrik, ya kan? Itu persoalannya kan kita tahu masalahnya, Mas Ganjar dia akan menyelesaikannya. Kemudian tadi yang kedua masalah apa tadi Mas Pak Sony, saya lupa lagi. Ada satu lagi yang tadi disampaikan Pak Sony, cuman saya lupa ya. Tadi pertanyaannya adalah ya tadi berkeadilan ya. Ini salah satu contohnya. Ya berkeadilan ya semacam itu.
Artinya kita tidak membuat masyarakat dipaksa untuk membeli listrik yang lebih mahal karena digeser ke renewable. Tapi kalau dengan pendekatan yang tadi supply and demand, harga kebutuhan meningkat, ya, lama-lama produksi bertambah, harga akan turun. Ini ilmu ekonomi kan. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan tidak mengorbankan sustainability, mengorbankan development terhadap sustainability, tapi justru yang kita inginkan adalah keseimbangan. Adalah hak dari negara-negara lain, ada kewajiban dari negara lain mengakui hak Indonesia untuk memberikan kebutuhan energi bagi masyarakatnya. Ini karena banyak yang sudah ke sana, kita stop dulu sampai sini. Baik, terima kasih. Baik, sekarang kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan media. Tadi ada beberapa statement yang menarik dan juga pendalamannya luar biasa begitu, karena memang ketiga orang di depan ini menjadi pakar. Kami berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk melakukan pendalaman. Silakan, langsung saja. Boleh di sebelah sini, Mas? Lewat. Nah. Ya, selamat sore, saya Putu Bagus dari MNC. Ini kan menanggapi dari TKN sih, jadi ada statement kalau menyatakan Mas Gibran itu tidak menyampaikan informasi secara bohong, fitnah, dan hoax. Nah, mereka itu membandingkan gitu loh dengan penampilan di debat Capres Pak Ganjar, Pak Anies, dan Pak Prabowo yang menyatakan tuh kalau sebelumnya tuh Pak Anies dan Pak Ganjar itu membuli dari Pak Prabowo Subianto. Nah, ini komentarnya apa? Apakah memang ada balas dendamkah dari Gibran yang menyatakan statement kurang sopan atau seperti apa, yang dari pihak TKN menyamakan kalau mereka itu nggak melakukan hal yang, Mas Gibran nggak melakukan hal yang salah karena Pak Anies dan Pak Prabowo juga melakukan hal tersebut. Pak Anies dan Pak Ganjar melakukan hal tersebut gitu. Terima kasih. Mungkin saya dulu baru Coki dan Mas Heru ya. Kalau saya tidak salah pada saat debat Capres yang dikejar oleh Pak Anies dan Pak Ganjar adalah data. Kalau soal data itu bukan membuli, buka-bukaan aja data untuk semua publik bisa menilai mana yang benar dan mana yang tidak. Kenapa kemudian dilarikan ke seakan-akan dua calon presiden ini membuli Pak Prabowo? Itu kan hanya kilahnya mereka saja. Lalu pada kasus Gibran, dia ini kan bukan klompen capir. Pada waktu Orde Baru, Pak Harto itu melakukan klompen capir itu tebak-tebakan dengan petani gitu loh. Tanya satu, lalu kalau tidak tahu atau kemudian diberi hadiah. Ini kan bukan debat, ini kan uji gagasan dan program. Jadi gini, di dalam visi misi sesungguhnya, karena saya ini sudah 5 periode menyusun visi misi, ada 3 aspek yang harus dipertimbangkan di dalamnya. Aspek akademik, yaitu bahwa sebuah program harus betul-betul didukung oleh data dan perhitungan dan analisis untuk betulkah program itu secara akademik itu masuk akal dan bisa dipertanggungjawabkan secara akademik atau tidak. Yang kedua adalah aspek teknokratisnya. Program itu bagaimana bisa dijabarkan untuk bisa dieksekusi, dijalankan, mencapai apa yang disampaikan atau tidak. Baru yang ketiga, karena ini visi misi, harus menyangkut dimensi ideologis. Hal yang diinginkan sebagai sebuah bangsa, cita-cita Pancasila, cita-cita yang tertuang dalam konstitusi, itu aspek ideologisnya. 3 aspek itu yang harus dikaitkan satu sama lain. Nah, kalau bertanya mengenai greenflation, saya juga sebagai orang lingkungan hidup sekian lama nggak pernah dengar ya, gitu kan. Kemudian juga ada soal misalnya storage yang pada debat sebelumnya, carbon storage and carbon capture and carbon storage. Saya kemudian ditanya teman, saya bilang itu terlalu teknis, saya nggak mau masuk ke situ lah. Penting juga tapi terlalu teknis, masa ditanyakan di debat capres gitu. Hal yang terlalu teknis, lebih kita tadi mengukur bagaimana secara akademik program itu bisa dijustifikasi bahwa betul data-datanya, argumen-argumennya, langkah-langkahnya. Lalu kemudian aspek teknokratisnya, bagaimana program itu bisa dijabarkan untuk dilaksanakan, dan kemudian dari sisi ideologinya sesuai nggak
dengan cita-cita Pancasila? Sesuai dengan cita-cita proklamasi kemerdekaan Indonesia nggak? Sesuai nggak dengan konstitusi kita? Itu baru namanya kita berdebat untuk visi misi. Terima kasih. Silakan. Udah, saya rasa udah terwakili, udah luar biasa itu. Baik. Terima kasih. Terima kasih, Mas. Perlu juga teman-teman jurnalis sebagai informasi latar begitu ya. Dalam kontestasi seperti ini itu juga kadang ada mode kendangannya gitu, ada kendangnya begitu. Kita ingat betul bahwa dalam dokumen visi misi Ganjar Mahfud itu kita mencantumkan bahwa dalam 5 tahun ke depan jika masyarakat memberikan perintah kepada Ganjar Mahfud untuk menjadi presiden dan wakil presiden, itu kita akan menciptakan 17 lapangan kerja. 3-4 hari kemudian mereka berkata, kubu sebelah berkata, kita akan menciptakan 19 juta lawan pekerjaan, begitu. Jadi itu hanya kendangan-kendangan saja begitu. Nah, ini sebagai contoh. Kenapa kita cantumkan 17 lalu kita berdebat bagaimana mencapai 17 juta itu. Itu yang saya sebut sebagai harus dijustifikasi oleh data akademik. Lalu bagaimana secara teknokratisnya itu bisa diimplementasikan. Contoh lain, Ganjar Mahfud mentargetkan pertumbuhan ekonomi 7%, Bappenas cuma 6,5%. Kami mencantumkan 7%, lalu kami berdebat bagaimana mencapai 7% itu. Apa justifikasinya kita sampai 7%? Kalau tidak 7%, bagaimana dengan bidang income trap? Maka harus 7%, tapi bagaimana mencapainya? Lalu kita berdebat secara akademik, secara teknokratis, lalu kita lihat dari sisi ideologisnya. Kemudian penurunan kemiskinan umum, bukan kemiskinan ekstrim. Ya, kemiskinan pada umumnya, Bappenas menurunkan 4,5%, Ganjar Mahfud menurunkan 2,5%. Lalu kami berdebat, bagaimana menjustifikasi Bappenas saja 4,5, kok kita beraninya 2,5 gitu. Lalu kami diskusikan, bagaimana mencapai ini untuk bisa menunjukkan 2,5 itu bisa kita capai, baik dari sisi akademiknya maupun dari sisi teknokratik. Jadi bukan sekadar melontarkan, tidak. Itu ada proses perdebatan dengan mengundang para ahli, mengundang para pejabat di bidangnya untuk kita bongkar data, untuk kita lihat pengalaman selama ini, baru kemudian kita mengajukan inilah yang akan kita kerjakan. Bukan sekadar mengajukan apa itu greenflation, apa itu carbon storage, dan apaan itu. Tugas saya menjelaskan lebih jauh Ya, apa yang disampaikan Pak Sony. Kan ini filsuf, saya tukang insinyur kan gitu kan. oleh teknokratis. Tapi benar itu. Kan saya juga sama Ciko. Kita kan sering jadi pembicara di forum-forum baik itu media ataupun di seminar-seminar yang mewakili para capres dan cawapres. Makin lama saya lihat makin sama itu yang disampaikan sama paslon lain. Kita 17 tiba-tiba 19 gitu kan. Yang tadi tidak anti hilirisasi sekarang ya ikut hilirisasi juga gitu kan. Kita percepatan, wah sama-sama juga percepatan. Nah ini jadi memang makin lama-lama ya kita makin konvergen karena kepentingannya sama, yaitu kemajuan Indonesia kita ini. Kalau 17 juta itu sebetulnya kan hitungannya juga ada sederhana juga. Kalau kita memang mau mencapai 15.000 US dollar per kapita per tahun, berarti kan GDP-nya harus 6.500 gitu kan. Sekarang 1.300 billion US dollar. Itu tinggal dihitung aja, keluar itu angka 7% ini. Jadi ada hitungannya lah Pak Sony itu. Jadi bukan, tapi sepanjang kita bersepakat bahwa kita memang mau mencapai Indonesia Emas di tahun 2045, artinya GDP per kapita kita itu adalah 15.000. Kalau kita sepakat, ya hitungannya matematikanya sederhana, kita memang harus 7%. Jadi 7% bukan pertanyaan, tapi keniscayaan, keharusan. Dan tadi aspek ideologisnya, kalau kita mau mencapai keadilan, pemerataan, ya penurunan kemiskinan harus kita genjot dong. Jangan biarkan menjadi hanya 4,5%, enggak, harus lebih dari itu. Tinggal bagaimana kita menjustifikasi dengan bukan ngarang-ngarang, dengan data yang memang betul-betul mendukung secara akademik untuk menunjukkan 2,5 itu bisa dengan segala effort, dengan segala langkah-langkah yang harus kita lakukan. Itulah proses ketika menyusun visi misi, tapi dijalankan oleh calon presiden dan wakil presiden punya integritas enggak,
punya komitmen serius itu menjalankan enggak. Jangan hanya sekadar janji, tapi kemudian belok di tengah jalan tanpa sein lagi, terjadi tabrakan, bahaya kita. Terima kasih Pak Sony Kerap. Baik, rekan-rekan media dan jurnalis yang saya hormati, adakah lagi pertanyaan yang mungkin ingin mengeksplorasi sejumlah ini? Ya, silakan. Sini aja. Mau lompat tali juga enggak apa-apa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Amel dari Metro TV. Saya di sini punya 2 pertanyaan, Pak. Tadi kan ada tanggapan dari Menteri LHK terkait data reforestasi yang sudah diungkapkan oleh Pak Mahfud, katanya itu salah. Tapi udah dibales lagi sama Pak Mahfud, katanya beda data yang dibaca. Ini mungkin boleh ya dijelaskan data apa sebenarnya yang membahas hal sama tapi beda gitu bisa dibaca. Ini kan perlu diluruskan ke masyarakat. Dan yang kedua, ini sungguh kekhawatiran ya Pak. Saya sejujurnya memang kita di sini harus netral, tapi ketika seseorang mendiskreditkan dari seorang Prof. Mahfud MD, bagaimana dia mendapatkan gelar itu cuma gara-gara perdebatan yang dilakukan kemarin, itu sangat menyedihkan menurut saya, dan itu banyak sekali dinarasikan oleh generasi Z di sosial media. Lalu apa yang akan dilakukan ke depannya untuk lebih mengedukasi generasi Z mungkin dengan terkait sentimen-sentimen pilihan agar tetap bisa menghargai seseorang sebagaimana mestinya. Itu saja, terima kasih. Begini, soal data deforestasi itu, satu, memang dari dulu tidak pernah kita ini punya data, tidak hanya soal deforestasi ya. Republik ini punya problem dengan sinkronisasi data di bidang apa saja. Serius, BPS punya data sendiri, kementerian punya data begini, dan itu sebabnya, mohon maaf, di dalam visi misi kami sangat serius menghendaki dan akan menjalankan namanya Satu Data Indonesia, yang kemudian di dalam komunikasinya diterjemahkan menjadi KTP Sakti. Itu hanya satu aspek, tapi yang lebih penting adalah Satu Data Indonesia. Itu penting dan itu akan membantu penyelesaian dan program banyak hal, karena kalau tidak sinkron maka kita bisa mengambil kebijakan dan program yang salah. Sekarang ke soal deforestasi. Di sana ada perbedaan, memang bukan hal baru. Sudah terjadi di komunitas orang-orang lingkungan hidup, di komunitas orang-orang kehutanan, perbedaan antara deforestasi neto dan deforestasi bruto. Disitulah perdebatan-perdebatan itu yang terjadi. Pemerintah selalu mengklaim deforestasinya itu turun dan seterusnya, bagus semuanya. Tapi kemudian teman-teman LSM, teman-teman ahli kehutanan mengatakan itu kan hanya aspek netonya, padahal ada brutonya dan seterusnya. Jadi bagi saya bukan soal datanya yang akurat atau tidak, karena itu program laten di Republik Indonesia. Yang paling penting adalah kita punya komitmen enggak untuk menghentikan deforestasi. Kenapa? Karena climate change adalah sesuatu yang menakutkan. Serius loh, global boiling, ya, suhu udara bisa lebih dari 2% di atas suhu pra-industri. Itu menakutkan, dan salah satunya kita harus hentikan deforestasi itu, gitu loh. Masa kita tebang hutan terus-menerus dan seterusnya gitu loh. Mari kita konservasi hutan, kita jaga hutan kita, reboisasi, reforestasi, rehabilitasi hutan kita, dengan catatan jangan sampai laporannya sekian ribu hektar cuma nanam di luarnya tapi di dalamnya kosong gitu loh. Dananya yang dipakai seluas itu tapi yang ditanami cuma di sekitarnya saja. Dan karena itu integritas, karena itu tata kelola, karena itu keterbukaan informasi dengan digitalisasi birokrasi, termasuk digitalisasi dalam reforestasi, rehabilitasi hutan harus dijalankan untuk dikontrol oleh publik sehingga jangan sampai terjadi bohongan-bohongan juga. Terima kasih. Baik, terima kasih. Kami berikan satu kesempatan lagi untuk rekan-rekan. Apakah masih ada? Begitu? Oke. Kami berikan kesempatan kepada para pembicara untuk memberikan closing statement. Ya, mohon maaf, saya kembali lagi, closing statement saya adalah kita dalam konsentrasi memilih pemimpin tertinggi di Republik Indonesia, tentu visi misi program penting. Tetapi ya juga kita konsentrasikan adalah karakter, figur
figur itu menyangkut tadi kredibilitas, figur itu menyangkut integritas. Kenapa? Mohon maaf, hari-hari ini setelah reformasi 98 dengan salah satu agenda adalah pemberantasan korupsi, ternyata hari ini hampir semua lembaga tinggi tersangkut anggota-anggotanya dengan korupsi. MK, KPK, DPR, Menteri, Kehakiman dan Kejaksaan, banyak sekali, kepolisian dan seterusnya terlibat korupsi. Saya kira agenda penting kita pilih pemimpin yang punya komitmen untuk pemberantasan korupsi, dan itu akan berpengaruh terhadap banyak kehidupan kita, baik lingkungan hidup maupun ekonomi kita. Bagaimana ekonomi kita mau tumbuh kalau itu pungutan liar dan seterusnya masih tetap saja diberantas. Dan saya punya keyakinan Ganjar Mahfud akan melakukan itu karena saya mengenal dua figur karakter ini sangat dekat, dan saya yakin mereka akan punya integritas untuk itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Sony Garap. Kami persilakan Mas Ciko. Jadi closing statement saya singkat aja bahwa sebenarnya sudah terwakili apa yang disampaikan Pak Sony, tapi kembali lagi kita harus melihat orang-orang yang memantaskan dirinya pada jabatannya masing-masing. Saya melihat mereka sangat merendahkan posisi calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia ya. Kita harus melihat sosok-sosok yang memang punya integritas, yang memang membawa dirinya sangat presidensial dan peduli betul pada kebutuhan-kebutuhan rakyat, dan itu yang menjadi nomor satu. Akhir-akhir ini kita dengar memang, dan sesuai dengan apa yang saya katakan, memang kedekatan kelompok di paslon 2 dengan pengusaha itu bahkan menjadi sesuatu kebanggaan bagi mereka. Baru-baru aja nih kita mungkin buat topik berikutnya kita kasih sedikit kisi-kisi ya. Topik ini Boy Thohir menyampaikan bahwa dengan bangganya ya kan penyumbang sepertiga ekonomi Indonesia itu berada di pihak mereka gitu. Nah, jadi kita semakin mantap, justru itu semakin membuktikan bahwa Ganjar Mahfud adalah presiden rakyat, presiden yang bersama rakyat kecil, presiden yang bersama kelas pekerja, petani, nelayan, dan pelaku UMKM yang sesungguhnya penyumbang ekonomi Indonesia yang terbesar di Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Pak Heru. Saya pikir sama ya, artinya memang Mas Ganjar dan Pak Mahfud ini adalah figur yang benar-benar terbukti paling dekat dengan rakyat, yang turun langsung mendengar aspirasi rakyat dan punya elan vital atau energi ya untuk merealisasikan harapan rakyat dengan cepat dan tuntas. Karena itulah moto kita adalah satset, cepat, dan tastes, tuntas. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Heru, Pak Sony, dan Mas Ciko. Terima kasih juga kepada rekan-rekan media yang sudah hadir pada sesi media discussion pada kali ini. Kami ucapkan banyak ribuan terima kasih, mohon dibantu kami dalam proses beradu gagasan seperti ini. Karena saya pikir ada satu benang merah tadi yang sudah disampaikan oleh senior kami, bahwa satu data itu sangat teramat penting begitu. Di RT 3 RW 3 Jalan Cemara nomor 19 ini, salah data di satu RT ini akan mengakibatkan jadwal pengambilan sampah tidak tentu, jadwal untuk senam sore ibu-ibu tidak tentu. Itu salah data di satu RT ini aja gitu. Itu bisa membuat kerancuan di berbagai macam. Apalagi kalau itu datanya adalah data-data primer, data deforestasi hutan, data reforestasi dan seterusnya. Tapi dari data benar dan data salah itu saya pikir masih dalam satu rangkaian yang baik dan bagus menurut saya. Karena kita sedang beradu data. Yang tidak boleh itu adalah data yang bohong. Demikian. Terima kasih, kami sampaikan ucapan terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan jurnalis sudah datang. Selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!